Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing anak-anakku. Pripun pawartonipun? Rahayu, mugi-mugi sami rahayu nggih lan tansah pinaring kesehatan lan keselamatan. Amin. Nah, anak-anakku, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mempersiapkan buku dan alat tulis. Dan kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, anak-anak, kita lanjut. Jika di hari Senin kita belajar tentang tema 1H, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam, maka kita di hari Jumat, hari Kamis ini kita akan tetap belajar tentang subtema 1. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang siang dan malam, suasana siang itu bagaimana, lalu hewan apa saja yang keluar ketika siang hari, sama seperti malam hari juga, bagaimana langit ketika malam hari, benda-benda langit apa saja yang keluar ketika malam hari, dan binatang-binatang apa saja yang keluar ketika malam hari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal cuaca. Anak-anak bisa lihat di buku halaman 8. Nah, apakah kamu mengetahui ramalan cuaca di televisi? Jadi biasanya kalau cuaca kita seringkali disiarkan oleh BMKG atau Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, contohnya di hari ini, di pagi ini kita akan mendapati cuaca yang cerah, tapi ketika siang hari kita mendapati cuaca yang sangat terang atau kadang mendung dan hujan. Anak-anak, sama seperti yang kita bahas hari ini, di Indonesia ternyata ada 4 cuaca. Jadi ada cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Jadi biasanya cuma 2, yaitu hujan dan panas. Tetapi kita akan lebih mendalam lagi, yaitu ada cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, jenis-jenis cuaca. Cuaca cerah adalah ketika matahari bersinar terik. Siang hari, udara terasa panas. Jadi yang dimaksud dengan cerah adalah tanpa ada awan, tanpa ada mendung, tanpa ada hujan. Nah, matahari sangat cerah dan terik, itu disebut dengan cuaca cerah. Nah, seperti gambar ini, matahari tersenyum tanpa ada awan yang menutupinya. Ada bunga-bunga yang bermekaran, kupu-kupu, burung berterbangan. Nah, ini dimaksud dengan cuaca yang cerah. Nah, setelah itu ada cuaca berawan. Nah, mulai banyak awannya seperti ini. Awan mulai menutupi langit-langit. Jadi kita bisa melihat ada awan mendung atau awan sedikit-sedikit itu warna putih, ya. Nah, ini disebut dengan cuaca berawan. Awan putih tampak tebal, matahari tertutupi awan, udara menjadi lembab. Nah, ini disebut dengan cuaca berawan.
Selanjutnya yaitu cuaca mendung. Nah, bisa kalian lihat di buku paket 1H halaman 9. Nah, di cuaca mendung ini ada langit yang gelap. Jadi langitnya tidak lagi berwarna biru cerah ataupun biru. Jadi warnanya sudah menjadi gelap atau abu-abu karena ada awan hitam. Matahari tidak terlihat lagi. Kenapa, Ustazah? Karena matahari tertutupi oleh awan mendung. Cuaca mendung adalah pertanda akan turunnya hujan. Nah, ini namanya cuaca mendung ya. Awannya mulai sangat gelap, lalu ada petirnya. Selanjutnya ada cuaca hujan. Nah, anak tadi habis dari luar rumah dia masuk karena sudah tahu kalau waktunya hujan akan turun. Nah, seperti ini. Cuaca hujan. Udara terasa dingin karena mau turun hujan. Titik-titik air hujan mulai turun atau gerimis anak-anak. Terkadang disertai petir dan guntur. Nah, sama seperti lagu kita tik 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 bunyi hujan. Ingatkah anak-anak lagunya? Mari kita nyanyi bersama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, ketika ada hujan telah membasahi pohon, daun, dan juga genteng-genteng kita karena hujan telah turun. Nah, seperti ini mulai ada petir. Nah, anak tadi yang di luar mulai masuk ke dalam rumah untuk berteduh. Itu disebut cuaca hujan. Jadi anak-anak, jenis-jenis cuaca di buku kita tema 1H ada di halaman 9, ada 4, yaitu cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan ya. Nah, setelah kita membahas tentang cuaca, kita akan membahas tentang sila kelima. Jika kemarin kita di subtema EFD kita membahas tentang tema tentang Pancasila ke-1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita membahas tentang sila kelima. Masih ingat anak-anak gambarnya apa? Betul sekali, gambarnya adalah padi dan kapas yang berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima Pancasila ini kita diajarkan sikap terpuji juga. Contohnya yaitu sikap adil, adil dengan teman, adil ketika membagi piket, adil ketika membersihkan ruang kelas. Jadi tidak ada yang bermalas-malasan, yang satu menyapu, yang satu mengepel, yang satu membersihkan kaca. Nah, itu disebut dengan perilaku adil, sama seperti sila kelima yaitu keadilan sosial ya. Termasuk dengan bersikap sosial kepada teman-teman kita yaitu berperilaku adil. Nah, kemarin kita sudah pernah belajar di semester 1 tentang mengukur panjang benda. Nah, kita mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Jadi tidak menggunakan sentimeter, meter, tapi kita menggunakan 4 satuan tidak baku ini ya. Anak-anak coba dilihat, ada jengkal, depah, langkah, hasta. Nah, anak-anak, jadi jengkal itu diukur dari ibu jari sampai jari kelingking kita. Berapa jaraknya? Contoh, buku kita berapa jengkal kita hitung. Ada 1. Oh, ternyata buku kita cuma 1 jengkal ukurannya Ustazah. Nah, 1 depa. 1 depa itu berarti tangannya direntangkan lebar-lebar. Setiap 1 depa anak itu juga berbeda karena ada anak yang tinggi. Semakin tinggi anaknya biasanya ukuran 1 depanya lebih panjang daripada anak yang tidak tinggi. Lalu 1 langkah. Jadi kita melangkah itu termasuk 1 langkah. Mengukurnya contoh, berapa langkah ke kelas 1?
A ke kelas 1B, maka kita hitung menggunakan jarak langkah kita. Nanti kita hitung bersama-sama. Lalu hasta, yaitu dari ujung jari tengah sampai siku, itu disebut dengan 1 hasta. Nggih, anak-anak nggih. Bisa dipraktekkan, ada di halaman 21 di ayo lakukan, ukurlah panjang atau lebar benda di bawah ini. Nah, kalian bisa untuk melatih lagi tentang satuan tidak baku, kalian bisa mengerjakan di halaman 21 hingga 22 nggih. Jadi di situ ada berapa ukuran langkah, lalu berapa jengkal, lalu berapa depal dan berapa hasta nggih. Nah, seperti itu anak-anak. Ini disebut dengan satuan tidak baku. Nah, ini ada tentang renang. Nah, biasanya kalian ikut ekstra renang. Nah, di halaman 14 buku paket kalian, di situ kita baca Bella dan Ayah sampai di kolam renang. Sebelum berenang, Ayah ajak Bella melakukan gerakan pemanasan. Biar apa? Biar tidak terjadi cedera otot atau kesleo atau kram. Nah, kalau kita kram ketika berenang itu berbahaya karena kita akan tenggelam. Lalu Ayah ingatkan Bella agar berhati-hati karena lantainya licin. Maka disuruh masuklah pelan-pelan ke kolam. Jika kamu masih takut, peganglah tangga yang ada di sisi kolam. Kita pegang tangga ataupun biasanya ada kayak besi di pinggirnya kolam, itu kita pegang biar kita tidak terpeleset. Lalu coba rasakan gerakan air. Lakukan gerakan berjalan. Jaga keseimbangan tubuh, jangan sampai jatuh. Kalau nanti jatuh kita bisa tenggelam. Nah, lakukan gerakan berjalan sambil mengayunkan lengan. Nah, ini disebut dengan gerakan pemanasan ya. Nah, kalian kalau ke kolam renang, Ustazah sarankan jangan sendirian. Kalian butuh didampingin orang tua ya. Siapa tahu untuk jaga-jaga kalau kita terjatuh atau terpleset, masih ada orang tua yang mengawasi kita. Nah, ini di buku kalian halaman 27 itu ada olahraga bermain air, yaitu bermain bola di air nggih. Bisa kalian lihat. Nah, bisa dipraktekkan jika bisa kalian praktekkan dengan teman kalian jika berada di kolam renang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mohon maaf apabila Ustazah Cynthia memiliki salah kata, baik disengaja atau tidak disengaja. Jika anak-anak yang belum paham, silakan untuk bertanya kepada Ustazah Cynthia ataupun Ustazah Kusnul nggih. Nah, Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.